bekerja supaya fair untuk semua. Dan nanti UMKM yang walaupun kecil-kecil, insya Allah bisa bankable ya Pak semuanya, Pak, dipermudah ya. Sebenarnya kalau kita dampingi ya, jadi pelatihannya sudah, produk knowledge-nya bagus, oh bisa kok membuat produk, ini UMKM kan ya. Iya. Ini telur apa Bu namanya? Telur setengah matang, dijual masyarakat perlu, ada kopinya. Kopinya dari mana? Dari petani. Dia membuat sangat khas jadi warung. Oke, warung ini legalistiknya seperti apa? Urus dong, oh usaha perorangan. Perorangan usahanya kemudian mesti seperti apa biar bankable, didampingi secara legalistiknya. Siapa yang mendampingi? Pemerintah. Begitu sudah, kasih akses modal. Dari mana akses modalnya? Bank daerah, Mbak. Kayak yang sudah berjalan di Jawa Tengah ketika COVID ya Pak ya? Ketika COVID, kita berikan biasanya pada ibu-ibu. Nah ini kelompok perempuan yang biasanya lebih tough gitu ya. Maka ketika kita dorong dengan suku bunga yang mereka terjangkau, dengan fasilitas yang lebih mudah, maka dia akan naik. Ini entrepreneur yang kita ciptakan. Nah, di masa kampanye ini kan tentunya banyak yang dalam tanda kutip menebar janji Pak. Kenapa masyarakat harus percaya dengan visi misi yang dipegang teguh oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kan kita harus berjanji. Janji itu harus itu. Kalau tidak... Janji itu utang ya Pak ya? Iya, harus. Janji itu kan sebenarnya program. Tinggal percaya nggak? Umpama 3 kandidat ini, Anda percaya nggak? Anda percaya nggak kasih makan siang gratis 400 triliun? Banyak. Mohon maaf, yang saya sampaikan. Tapi saya akan berdebat soal itu. Kalau 400 triliun duit itu ada dan bisa diberikan, maka yang terjadi IKN 1 tahun selesai. Minimum essential force di Kemenhan 1 tahun selesai. Tapi kita kesulitan, IKN aja kesulitan. Maaf, mau kasih makan siang gratis, saya challenge. Sayangnya waktu itu kita tidak berdebat. Kita tanya jawab pada soal itu. Makanan kita mau bicara apa? Food estate. Oke, food estate itu bagus, tapi tempatnya di mana? Siapa yang melaksanakan? Harus orang profesional. Nggak ada Mbak petani yang nggak sanggup nanam singkong, Mbak. Pasti tumbuh, kasih aja petani, nggak perlu orang lain. Kasihlah pada ahlinya. Maka saya tanya, emang land clearing seperti itu kayunya kemana? Food estate-nya gagal. Kenapa tidak food estate-nya di tempat-tempat yang subur? Merauke umpama, menyerap tenaga kerja, rakyat yang bekerja, pemerintah fasilitasi. Maaf, ini saya ceritakan. Maka kita bukan menebar janji, memang kita membuat program kan, visi, misi, program untuk meyakinkan mereka. Maka kalau kemudian saya sampaikan kepada publik, apa yang mau kita kerjakan itu yang mesti kita sampaikan. Tinggal mungkin publik melihat mana dari di antara kandidat yang terpercaya. Debat itulah sebenarnya yang menjadi ukuran awal ya. Satu, mimpinya dia apa? Bagaimana cara mencapai, itu metode. Dan terakhir, kamu punya rekam jejak nggak untuk melaksanakan itu? Jangan-jangan kamu hanya bicara. Hanya awang-awang ya Pak ya? Bukan, omong-omong. Omong-omong. Pakai G kalau saya. Oh, pakai G. Oke, baik. Pak, biasanya nih, ini kan kita sebentar lagi mau bulan puasa, sebentar lagi lebaran. Masalah utamanya apa sih? Harga semua naik kan Pak? Ya. Karena memang permintaan dari publiknya tinggi, sementara suplainya ya gitu-gitu aja. Ya. Apa strategi Bapak supaya nih mau ada lebaran, mau itu Natal, tahun baru, bahkan amit-amit terjadi pandemi global seperti kemarin sekalipun, untuk tetap stabil harganya? Antisipasi. Apa sih antisipasi? Produksinya dari mana? Produksi udah bagus belum? Kalau belum, siapa sih yang harus bekerja di bidang itu? Kementerian Pertanian. Siapa lagi? Pemerintah daerah. Kayak kami dulu di daerah. Iya. Pasti ada achievement motivation kita, Mbak, untuk menunjukkan apa? Pupuknya jangan langka. Kalau kamu nggak sanggup, ajari petani beserta kawan-kawan penyuluh untuk setengah organik sebelum organik penuh. Berikan fasilitas itu kepada mereka, termasuk saprotan, saprodinya kepada mereka. Produksi, Mbak. Setelah itu apa? Distribusi. Apa itu distribusi? Transportasi. Beberapa yang lain adalah fasilitas semacam mungkin memerlukan cold storage, memerlukan gudang. Ya. Itu yang ada. Setelah itu, area rawan itu kan kelihatan. Pasti. Di mana-mana. Kamu produksi ini. Kalau kemudian satu data Indonesia,
dalam konteks pertanian dan produksinya kita miliki, rasanya Presiden punya dashboard besar. Oh, ini daerah yang rawan-rawan, ini daerah yang produksinya tinggi, maka ini akan masuk. Jadi kayak main puzzle ya Pak, ini kesini, Kira-kira ini Mbak, kesini. itu kira-kira bener ya. Jadi dashboardnya kira-kira, oh ini produksinya tinggi, apa yang naik beras? Ini berasnya tinggi hari ini ya. Pakai saja sistemnya Jawa Tengah Sihati. Ya, sistem informasi harga komoditi, produksinya tinggi. Yang saya bayangkan Presidennya pegang aja di situ, tarik ke sini, sejumlah sekian, laksanakan di lapangan. Dan Bulog punya peran yang penting. Bulog hari ini apa yang dikerjakan? Hanya beras. Iya. Kembalikan Bulog pada fungsi awal untuk menguasai atau mengelola 9 bahan pokok. Karena perutnya rakyat, negara yang bertanggung jawab. Bukan liberalisasi. Dan pemenuhan gizi bukan cuma beras ya Pak ya? Oh iya dong, ada daging. Iya. Jadi saya sampaikan ini secara terbuka, secara gamblang, karena ada datanya, ada faktanya. Baik Pak, nanti 14 Februari 2024 bukan Valentine biasa di Indonesia, bukan Valentine biasa di Indonesia, sekaligus kami memilih presiden yang baru. Sebenarnya Pak, apa alasan utama supaya masyarakat memilih Bapak dan Pak Mahfud? Iya, 14 Februari itu Valentine. Yes. Maka ini juga pemilu cinta. Apa tuh Pak pemilu cinta? Mereka punya kesadaran, punya hati nurani, punya ketulusan untuk memilih. Maka nggak boleh diintervensi. Dengan cara apapun. Telepon, melarang, ngancem. Dulu Mbak, era Orde Baru itu kalau ngancem itu subversi. Kamu ngelawan negara, kamu ngelawan pemerintah di penjara. Kalau sekarang ancamannya korupsi. Cari persoalannya. Ada nggak? Ada. Ancamannya sprindik ya Pak? Oh, teman-teman saya pada ketakutan lapor kepada saya. Kades sudah ada, bupati, wali kota sudah ada. Hentikan. Saya sampai ini meyakini TNI Polri sanggup karena mereka orang-orang merah putih. ASN sanggup. Maka dulu diperintahkan ASN, TNI Polri harus netral, gubernur, bupati harus netral. Itu perintah Pak Presiden. Bahwa hari ini berubah, maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada fungsi awal, cabut statement. Maka kita berada pada permainan yang fair. Demokrasi bisa berjalan. Sehingga kalau Anda mau memilih, Anda lihat perdebatannya. Anda lihat track record masing-masing. Saya sama dengan Pak Mahfud. Anda nggak suka saya, tidak apa-apa. Tapi kami tunjukkan dengan track record itu. Maka saya mengikuti Pak Fran Maksni Suseno. Pemilu tidak sedang mencari orang yang paling baik, tapi mencegah orang yang tidak baik berkuasa. Silahkan rakyat menentukan. Terima kasih banyak Pak Ganjar. Sama-sama. Kita lanjut ngopinya. Oke. Ini apa Pak Ganjar tadi dari masyarakat? Ini saya dikasih dari masyarakat. Pamit dulu sebentar, Oke. minta. Oh, minta selfie. Ya. Makasih ya. Oh, ini ada mericanya. Ada merica sama garam. Ada garamnya. Oke. Ini jadung nggak ini? Jadung, Pak, Jaduk ya. Hah? Kenapa yang kamu tanya ke istriku? Oh, fan-nya Bu Atiko. Saya nanya alam aja Pak, kemana Pak alam? Terima kasih ya. Ya. Oke, biar MU menang, maka kita minum telur. Ini nanya MU itu kadang-kadang antara dia mau Sensi ya, menyanjung Pak? atau menindas ini ya. Tapi biar MU selalu naik turun, kita konsisten terus itu. Tidak pernah pindah-pindah. Pak, permisi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak udah. Kita minum kopinya. Kata konten kreator itu, mari kita seruput kopinya. Bapak mau salam dong. Ya, makasih ya. Sehat terus Bapak. Belum Pak, Antusiasme warga di Pasar Tengah ini luar biasa. Tadi sebelum Pak Ganjar datang, ini suasana pasarnya masih sepi. Tadi pada saat Pak Ganjar datang, tiba-tiba
blas rame. Sampai kita bingung gimana untuk wawancara supaya blockingnya pas. Saya juga kaget sih, ternyata antusiasme warga segitu meriahnya.